Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat yang mulia ini untuk memuji Zat yang Maha Mulia dan diucapkan oleh orang-orang yang mulia juga. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kita berjalan, nikmat kita sehat, dan nikmat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu lagi hari emas untuk kita. Satu hari di mana kita hidup, di mana kita bisa beramal. Dan sekaligus kita mendoakan saudara kita Ibu Elis yang sedang dirawat di ICU rumah sakit. Kita doakan agar Allah angkat penyakitnya dan Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah kekalkan amalan-amalan yang biasa beliau lakukan saat beliau masih sehat, saat beliau sedang sehat. Jadi sekalipun sakit, tetap amalan-amalan yang biasa beliau lakukan tetap tercatat. Kita ambil pelajaran bahwasanya kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan kita sakit. Orang yang masih sehat, bapak-bapak di sini yang usianya sudah lebih dari saya, bahkan saya sendiri, kita sering sekali menjumpai bahwasanya orang yang lebih muda dari kita ternyata waktu kontraknya telah habis lebih dahulu daripada kita. Duluan bertemu Rabbnya Allah SWT. Allah Rabb SWT. Kita mengambil pelajaran dari Al-Quran warahmatullah bahwasanya setiap hari kita hidup, setiap hari umur kita bertambah, setiap hari kontrak kita berkurang di dunia ini adalah hari emas kita. Jadi kita ambil pelajaran dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah, saat beliau sedang mengiringi jenazah, beliau ikut mengangkat keranda jenazahnya, kemudian beliau sambil berzikir. Tidak disebutkan beliau sedang berzikir apa zikirnya, tapi salah seorang muridnya pun bertanya, "Ya Hasan al-Basri, ya Hasan al-Basri, kenapa engkau berzikir saat sedang mengiringi jenazah atau mengangkat keranda?" Maksud pertanyaannya di sini adalah bertanya apakah memang ada sunnahnya kita berzikir saat kita sedang mengiringi jenazah. Maka Hasan al-Basri pun menjawab, "Ya Bilal, wahai pemuda, berzikirlah, karena orang yang sedang ada di keranda ini sudah tidak bisa lagi berzikir. Karena itu kita senantiasa setiap hari bertambah, hari emas Allah berikan kepada kita, marilah kita isi dengan amal soleh." Kemudian satu lagi kisah singkat dari seorang tabi juga, Rabi bin Al-Haytham rahimahullah. Beliau ini punya sesuatu kebiasaan yang unik. Beliau ini membuat tiang lahat di belakang rumahnya. Jadi beliau buat kuburan, kemudian beliau buat tiang lahat, dan setiap malam beliau masuk ke dalam tiang lahat tersebut, memposisikan dirinya sebagaimana posisi jenazah. Jadi pipi diletakkan di tanah dan menghadap kiblat, disangka seperti itu jenazah di dalam tiang lahat. Kemudian beliau rahimahullah sambil membaca surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un." Sampai jika kematian mendatangi salah satu dari mereka, dia akan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku." Untuk apa dikembalikan? Untuk makan lagi, untuk nonton film lagi, untuk minum lagi, untuk menikmati kenikmatan dengan hubungan suami istri atau yang lainnya? Bukan. La'alli a'mal shalihan fima taraktu, agar aku beramal saleh pada hal-hal yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah sebuah kalimat yang diucapkan sebagai alasan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di baliknya setelah dikubur akan ada alam barzakh, alam kubur sampai pada hari dibangkitkan. Kemudian Kabir ini
Rabi Ibn Haytham pun berkata sambil terus-menerus mengulangi ayat ini, wahai Rabi', dia berkata kepada dirinya sendiri, mungkinkah engkau kembali setelah engkau mati? Jawabannya itu tidak mungkin. Maka beramallah. Inilah contoh dari generasi kita salafus saleh bagaimana memanfaatkan sebuah yang namanya waktu. Dan di ayat tadi sedikit penafsirannya, ucapan itu bukan hanya dikatakan oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang banyak dosanya, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang sering beramal soleh. Kenapa dia berkata seperti ini? Karena dia menyesali, kenapa dulu saya tidak meningkatkan amal soleh saya? Kenapa dulu saya tidak sholat berjamaah di masjid? Kenapa dulu saya tidak sholat rawatib? Kenapa dulu saya tidak sholat malam? Ini adalah salah satu bentuk penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi jamaah pendengar rahimakumullah, pada hari emas kita ini, marilah kita beramal sebaik-baiknya dan mengisi buku catatan amal kita dengan amal soleh, tentu saja didasari ikhlas kepada Allah dan didasari dengan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Rasulullah, tentu saja kita mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan, dan Allah dan para malaikatnya juga telah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama bulan ini, bulan Rabiul Awal, kalau saya tidak salah punya tanggalan tanggal 27 nanti hari Rabu adalah tanggal merah ya, tanggal 12 Rabiul Awal, yang menjadikan hari ini adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Dan saya ingatkan bahwasanya sebagai seorang muslim sangat pantas bagi kita untuk memiliki di rumah kita paling tidak ada satu buku sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca, kita pelajari. Bahkan kalau memang sudah selesai, sudah khatam, tidak apa-apa. Kita baca lagi, kita ulangi lagi untuk pelajari bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Saya pernah berikan contoh, pernah saya bawa bukunya di sini, karangan Syekh Saifur Rahman Al-Barakuli. Itu adalah buku yang paling ringkas dan paling lengkap yang membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga berpendapat di dalam buku tersebut bahwasanya hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Kamis tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Jadi pun hari ini pun bisa kita buat untuk mengingat bahwasanya beliau lahir dan kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Apalagi pada hari ini jemaah yang Allah, yang saya kurang lebih beberapa hari ini atau beberapa tahun belakang ini, kemaksiatan dengan sistematis atau dengan cara kerja yang besar, dan maksiat-maksiat itu tergolong dosa besar dan dosa kecil, merajalela. Apalagi dengan tersebarnya internet, setiap orang punya smartphone dan setiap orang bisa mengakses internet, mengakses situs dan mendownload aplikasi. Dan bagaimana dari aplikasi tersebut ada namanya pinjaman online. Dan sangat luar biasa, mungkin Bapak pernah membaca, saya juga pernah membaca bagaimana orang yang terjerat pinjaman online, dia kalau terlambat setiap jam itu ada ribanya, wa'alaikumsalam. Belum lagi cara menagih hutangnya yang sangat luar biasa. Kita membahas pada bulan yang lalu bagaimana orang yang memakan riba, baik yang memberikan maupun yang memberikan riba, maupun orang yang riba dia berhutang dan ada akad riba di dalam hutang tersebut. Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka berdiri sebagaimana orang yang yatakhaddamu syaitan minal mas, orang yang gila karena dia disumpan oleh setan. Dan luar biasa cara penagihannya betul-betul seperti setan. Kalau dia punya tempat kerja ini telepon sekali makan bisa 6 kali. Dan karena mengganggu orang yang berhutang tersebut, akhirnya di PHK oleh tempat kerjanya. Jadi orang berhutang
berhutang, kesulitan, di PKK, ya sudah mau dapat dari mana lagi penghasilan. Dan kedua biasanya lagi, sang penagih hutang tersebut membuat orderan palsu. Jadi dia pesan makanan atau minuman, dikirim ke rumah orang yang berhutang tersebut si bulan, kemudian waktu sampai di rumah si bulan, maka bingung pemilik, saya nggak pesan makanan dan minuman, gimana ini? Jadi si Gojek tersebut menghubungi nomor yang pesannya. Nah, nomor yang pesannya ini adalah penagih hutang. Lalu penagih hutang itu berbicara kepada si orang yang punya hutang tersebut. Ini sehari bisa terjadi 5-6 kali. Ya Allah, kita perhatikan bagaimana dari hutang dari riba, dia membuat sulit orang yang berhutang dan membuat sulit si Gojeknya. Bayangkan kalau saya dengar berita kalau mau mengembalikan atau rembles dari order fiktif seperti ini agak sulit, agak susah. Kemudian bahkan dari perusahaan si pemberi, perusahaan si penghutang tersebut dibuat repot 5-6 kali di telepon hanya tentang sebulan yang sedang berhutang. Dan jemaah Allah, kalau kita lihat bahwasanya orang yang memberi hutang itu pinjol ini, pinjaman online ini bukan orang miskin, orang kaya, ya. Tadi saya sebut Gojek. Nah, pemilik Gojek ini dia punya aplikasi pinjaman hutang. Jadi si pemberi hutang ini dia orang kaya, bukan orang yang pas-pasan. Dia orang kaya. Yang kalau misalnya seandainya ada 1.000 orang berhutang pada dia, kemudian 1.000 orang tersebut tidak sanggup membayar, kekayaan orang itu tidak akan berkurang. Artinya dia masih punya pendapatan dari sisi lain yang akan mendapat kekayaannya. Jemaah rahimahullah, dalam kesempatan ini, terutama dalam bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, dalam tanggal yang sebagian ulama berkata bahwasanya tanggal ini adalah tanggal lahir dari Nabi Muhammad SAW, saya ajak kepada para jemaah di sini untuk kita kembali kepada kehidupan Rasulullah SAW. Kembalinya di sini bukan kembali ke zaman beliau, tapi bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau memberikan hutang, bagaimana beliau mengajarkan kita untuk menagih hutang, dan bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bahas ayatnya, di sini saya berikan penegasan bahwasanya hutang atau memberikan hutang itu adalah bentuk investasi bagi seorang muslim, dengan catatan keuntungannya hanya kita dapatkan di akhirat. Catatan ini investasi kita, tapi keuntungannya di akhirat nanti. Kalau keuntungan di dunia bisa kita jual beli, kita beli barang, kemudian kita jual lagi dengan mendapatkan keuntungan. Atau kita investasi dengan sistem mudharabah atau muradahah. Kita punya uang, kita investasikan kepada pedagang, kalau kita, saya mau investasi. Jadi nanti bagi keuntungan, bisa bagi keuntungan, bisa bagi untung rugi. Kalau untung dia dapat untung, kalau rugi pun ruginya dibagi. Atau bisa dia hanya mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Ini adalah mudharabah dan muradahah, keduanya diperbolehkan oleh syariat kita. Kemudian berhutang atau memberikan hutang ini sama investasi kehidupan yang akan kita pakai nanti di akhirat. Jadi secara ringkas di Allah saya akan bacakan dari sini insyaallah. Bahwasanya kalau kita memberikan hutang 1 juta rupiah kepada seseorang, baik kapan dikembalikan? Bulan depan, bulan Oktober tanggal 30 atau bulan Oktober tanggal 31 saya akan kembalikan. Hari ini dia meminjam, maka sama tanggal 31 Oktober orang yang memberikan hutang tersebut mendapatkan pahala sedekah sebesar hutang yang dia berikan. Jika diberikan 1 juta rupiah, maka setiap hari
setiap hari dia bersedekah 1 juta rupiah. Dan dari sini saja kita lihat, Masya Allah, kalau kita bersedekah setiap hari 1 juta rupiah, betul-betul mengeluarkan uang 1 juta rupiah, itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan kita hanya dengan memberikan hutang, satu kali kita mengeluarkan 1 juta rupiah, maka setiap hari kita akan mendapatkan pahala bersedekah. Kalau sudah jatuh tempo tanggal 31, kemudian ternyata si penghutang tidak bisa memberikan hutang atau mengembalikan hutang, kemudian baik saya menurunkan waktu jatuh temponya. Maka setelah itu, setelah kita beri penangguhan, setiap hari kita dapat pahala sedekah 2 kali lipat dari jumlah uang yang kita berikan hutang. Jadi berubah, sebelum jatuh tempo setiap hari dapat pahala sedekah 1 juta rupiah. Setelah jatuh tempo kita berikan penangguhan, maka setiap hari kita mendapatkan pahala bersedekah 2 juta rupiah. Jadi sangat luar biasa ini ibadah bersedekah melalui hutang dalam Islam. Dengan syarat sekali lagi ya, dengan syarat memang keuntungannya adalah di akhirat dan tanpa riba. Karena seperti bulan yang lalu kita bahas riba ini yang menghabiskan pahala, nggak ada lagi pahala bahkan adanya dosa. Jadi memang saya tegaskan dalam Islam, dalam pandangan Islam, bukan dalam pandangan kapitalisme atau liberalisme atau dalam pemahaman lain, memberi hutang di dalam Islam itu adalah ibadah, investasi kita yang kita dapatkan pahalanya nanti di akhirat. Dan memang tujuannya hanya untuk membantu orang tersebut, ya bukan mencari keuntungan. Jemaah rahimahullah, mari kita bahas di sini ayatnya. Ayat 280 yang berkaitan dengan menangguhkan hutang. Ayat 281 berkaitan dengan hari kiamat. Akan kita bahas sekarang di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah saya membacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika ada orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang fanadhiratun, maka tunggulah ila maisarah sampai dia ada mendapatkan kelapangan. Di sini saya tafsirannya akan saya cepat karena nanti ada banyak beberapa hadis yang insya Allah saya bacakan berkaitan dengan hutang ini. Jadi ayat ini menunjukkan jemaah rahimahullah, tolong diperhatikan. Kalau ada orang berhutang, dzu usratin, dia dalam kesulitan, fanadhiratun, maka berilah tenggang. Ini hukumnya wajib. Siapapun memberi hutang, kemudian dia menagih hutangnya, baik dia menagih hutangnya secara langsung atau dia punya pegawai, ya, atau bukan pegawai, atau pihak tidak, tolong saya punya hutang, tolong tagihkan. Kemudian mendapati si sahibul dain, orang yang berhutang tersebut dalam kondisi sulit, nggak bisa bayar hutang, maka wajib hukumnya untuk menunda sampai orang yang berhutang itu mendapat kelapangan. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan bahwasanya engkau bersedekah membebaskan hutang itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau ada orang yang berhutang dan kesulitan dalam hutangnya, satu, diwajibkan kita memberikan penangguhan. Dua, disunahkan bagi kita untuk membebaskan sahibul dain tersebut dari hutangnya. Jadi wajib memberi penangguhan dan sunnah untuk kita bebaskan hutangnya. Ibu ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maksudnya ayat ini setelah kalian memiliki ilmu tentang hutang atau tentang memberikan hutang ini, maka fa'alu,
niatkan ya, kalau bayar alhamdulillah, kalau nggak bayar ya udah nggak apa-apa. Ya kita niatkan, kalau memang ada si pengutang sahabat kita yang dalam kesulitan, kita berikan tanggungan, dan ini wajib ya. Dan di sini ayat ini berbicara tentang si pemberi hutang dan orang yang berhutang, ya, terutama si pemberi hutangnya. Ada orang yang berhutang, ada lagi pembahasan secara khusus, ya. Bukan di sini saya membolehkan untuk memperbanyak hutang atau hutang sana sini kemudian berdalih dengan ucapan saya sedang dalam kesulitan, tidak. Di sini ayat ini lebih fokus kepada orang yang memberikan hutang. Jadi kalau kita menemui hal seperti ini, seorang berhutang kepada kita dalam kesulitan, wajib saya katakan untuk memberikan tenggang waktu dan sangat disunahkan untuk membebaskan orang tersebut dari hutang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian kepada hari kalian kembali kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan bagi setiap jiwa apa yang telah dia kerjakan dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi takutlah kepada suatu hari. Jadi takwa di sini terbagi menjadi dua. Takwa secara istilah, yaitu kita takut kepada Allah dengan cara mengerjakan seluruh perintahnya, berusaha sebaik mungkin mengerjakan seluruh perintahnya, dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau perintah kita kerjakan semampu kita, kalau larangan sudah kita tinggalkan, kita tinggalkan sama sekali. Ini takwa dalam pengertian ibadah. Dan takwa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada takwa yang kedua, yaitu takwa dari segi bahasa. Artinya waspadalah, takutlah. Dalam ayat ini takut kepada hari kiamat. Di dalam ayat lain wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka. Di dalam ayat lain wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doa orang-orang yang terzalimi. Jadi takwa di sini adalah takwa secara bahasa, bukan takwa secara istilah, yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauman turja'una fihi ila Allah, hari kita semua dikembalikan kepada Allah, dan semua makhluk kita semua kembali kepada Allah, dan pada hari itu Allah akan sempurnakan seluruh amalan kita. Sampai dalam hadis, kalau kami mengandung kambing yang lain, Allah akan tunaikan hak kambing yang tertangguh tersebut pada hari kiamat. Jadi seluruh dari kita pasti akan kembali kepada Allah. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk-makhluk yang lain pun akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan yang akan Allah secara ringkas, pada hari kiamat tersebut, pada hari kita dibangkitkan tersebut pun sudah ada muqaddimah dari azab, atau sudah ada muqaddimah dari rahmat Allah. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar orang yang enggan menunaikan zakat, maka hartanya tersebut di dunia yang dia kumpulkan berubah menjadi ular yang sangat besar, yang punya taring yang sangat besar, yang kepalanya itu sisi di kepalanya itu rontok, saking berbisanya ular tersebut. Kemudian ular ini akan melilit orang yang kemudian menunaikan zakat tersebut, sambil ular itu berkata, dulu akulah hartamu yang engkau enggan keluarkan zakatnya. Kemudian ular tersebut sambil melilit, dia akan menggigit orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut. Jadi hari kiamat ini ada diistilahkan muqaddimah dari azab, pembukaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ada pembukaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan
baca hadisnya. Ya salah satu kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan cara kita memberikan hutang, kemudian memberikan penangguhan atau bahkan kita bebaskan orang yang berhutang dari hutang tersebut. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakan setiap jiwa apa yang mereka lakukan. Yang berbuat kebaikan akan dibalas minimal 10 kali lipat. Yang berbuat keburukan maka tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang setimpal dari perbuatannya. Jadi ini diikatkan, sekali lagi umat Islam selalu mengikatkan hubungan segala sesuatu dengan hari akhir. Ingat ada hari akhir, nanti kita disempurnakan di sana. Kita berbuat kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Kita berbuat kejahatan, di sini saya katakan kita tidak akan mendapatkan hukuman kecuali yang setimpal dengan hukuman kita. Karena itu di hadis yang sebelumnya saya jelaskan, harta berubah menjadi ular, dan ular itu melilit dan menggigit sang orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Berarti itulah hukuman yang setimpal dari orang tersebut. Dan seluruh hukuman yang ada di neraka nanti itu adalah hukuman yang setimpal. Dan sekali lagi kita kembali ke Allah, masih kita hidup, masih diberikan satu hari emas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sebaik-baiknya kita gunakan hari ini, kita isi dengan amalan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari azab yang ada pada hari tersebut dan menjadikan kita adalah golongan orang-orang yang berada di dalam naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum la yudlamun, dan sekalipun mereka tidak akan dizalimi. Sempurna, semua orang yang berbuat jahat akan mendapatkan hukumannya. Semua orang yang menyerobot tanah orang lain, maka pada hari kiamat, pada hari dibangkitkan, akan dikalungkan di lehernya sebesar 7 kali lipat tanah yang pernah dia serobot. Bagaimana hal itu tersebut mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus saya mengingatkan, kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini, kalau ada yang dia tanahnya memang milik dia, kemudian ada yang diserobot oleh siapapun juga, ya, siapapun yang menyerobot, yang mengambil tanah tersebut, kemudian mengusir orang tersebut dari yang tanah yang memang dia milik, hak milik dia, maka itu adalah dosa besar. Semoga Allah mudahkan kehidupan mereka, Allah ganti tanah yang hilang dengan yang lebih baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan bagi mereka yang menyerobot tanah orang lain, semoga Allah berikan waktu untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka adalah hamba Allah. Allah Maha Pengampun bagi Maha menerima taubat. Adapun kalau mereka tidak bertobat, meninggal dalam keadaan zalim, meninggal dalam membawa dosa, mengambil tanah orang lain tanpa cara yang hak, tanpa cara yang benar, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Waliyahumillah. Kita kembali dari jawab iman Allah kepada keutamaan untuk memberikan hutang. Jadi ini ada hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya bacakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan fit min kurbi dunya," barang siapa yang membebaskan, meringankan beban seorang muslim, dan itu adalah beban kehidupan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan darinya sebuah beban dari beban-beban pada hari akhirat. Jadi Allah, kalau kita jalan lihat ada orang yang minta-minta, memang orang itu kesulitan atau dia sedang dibimbing jalan, diam saja, kita inisiatif, kita sedekah, kita ringankan beban orang tersebut. Ini
amalan antara kita dan antara Allah. Allah yang memberi balasan. Kalau ternyata orang ini, Allah yang sangat mulia, kalau ternyata orang ini lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah, sebagaimana mungkin bapak-bapak perhatian ada namanya kampung pengemis, rumahnya mungkin lebih mewah dari kita, mobilnya mungkin lebih banyak dari kita. Nah, itu urusan dia antara Allah. Kalau dia betul-betul membutuhkan, Allah berikan kecukupan dari orang tersebut. Kalau dia berdusta, dia menipu, maka wallahi Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Sama, masih berkaitan dengan hari kiamat. Orang yang kerjaannya meminta-minta, menjadikan meminta-minta sebagai pekerjaannya ini, dia akan bangkit pada hari kiamat dan daging itu jatuh dari wajahnya. Jadi daging jatuh dari wajah, kemudian kembali lagi, kemudian jatuh lagi, terus seperti itu. Ini baru hukuman pada saat dibangkitkan. Waliyadzubillah. Jadi jamaah rahimahullah, di sini Islam memberikan pengajaran bantu orang miskin, sama juga memberikan pengajaran jangan pura-pura jadi orang miskin. Sama membantu orang miskin pahalanya sangat besar. Sebaliknya pura-pura jadi orang miskin pun dosanya sangat besar. Jadi seimbang. Dan jamaah rahimahullah, di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menjadi tangan yang di atas yang membantu, bukan tangan yang di bawah. Sebagaimana di sini kita didorong oleh Rasulullah SAW untuk membantu, bukan menjadi pihak yang dibantu. Waman, saya lanjutkan sabda Rasulullah SAW, waman yassara ala muqsirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Jawab Imam Rahimahullah, di sini maksudnya adalah yang bagian pertama memberi pertolongan secara umum, bagian kedua ini wa yassara ala mu'sirin, memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan adalah orang-orang yang berhutang dan dalam keadaan sulit tidak bisa melunasi hutang. Maka kita berikan kemudahan, entah itu menangguhkan atau entah itu kita bebaskan dari hutangnya. Maka Allah akan memberikan memudahkan baginya kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadis ini masih banyak, saya cukupkan di sini karena kita fokus di dalam hadis ini untuk keutamaan memberi hutang. Baik, kemudian juga ada sebuah kisah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jadi Abu Qatadah ini pernah memberikan hutang kepada seseorang. Kemudian orang ini qadarullah sedang dalam kesulitan. Maka Abu Qatadah pun mencari orang tersebut. Wah, gimana ya kira-kira orang ini? Tapi si penghutang tersebut bersembunyi, ngumpet, takut. Ya, bukan dia nggak membayar hutang, tapi karena dia sedang dalam kesulitan. Kita lihat misalnya, didatangi rumahnya nggak ketemu. Akhirnya buat cari, ternyata di dalam rumahnya ada seorang anak kecil. Dan jelas anak kecil ini apakah anak si pemuda tersebut atau anak yang lain. Abu Qatadah pun bertanya, mana orang ini yang berhutang pada saya? Lalu si anak menjawab, wah dia ada di rumah yang lain sedang makan tazirah, jenis makanan yang sederhana. Ya seperti makanan yang sederhana. Lantas Abu Qatadah radhiyallahu anhu pun memanggilnya. Dia pindah ke rumah tersebut yang ditunjukkan sama orang anak tadi, kemudian berkata, wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ. Maka orang tersebut pun keluar menemui Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dan Abu Qatadah pun berkata, mengapa engkau bersembunyi dariku? Maka orang tersebut pun menangis dan berkata, sungguh aku dalam kesulitan dan aku
tidak memiliki apa-apa. Maksudnya nggak sanggup membayarkan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Allah, demi Allah, betul kau dalam kesulitan. Maka orang tersebut berkata, Allah. Kemudian orang tersebut kembali melanjutkan tangisannya. Betul, saya sedang dalam kesulitan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa al-gharibi," barang siapa memberikan keringanan terhadap orang yang berhutang kepadanya, Allah anhu, atau sudah dia hapus hutangnya, kana fi dhillil 'arsy, maka si pemberi hutang tersebut ada di bawah naungan 'arsy yaumul qiyamah. 'Arsy ini sediasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pembahasannya yang lain, tapi intinya di sini pada hari kiamat nanti yang saya katakan bahwasanya ada pembukaan bagi rahmat Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang memberikan hutang dan memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang saat orang tersebut dalam kesulitan. Salah satu ini akan mendapatkan naungan arsy Allah, naungan singgasana Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Ar-Rahman, naungan yang maha pemurah, yang maha pengasih. Baik jemaah Allah, bagi saya akan fokuskan untuk beberapa menit kemudian, 10-15 menit insyaallah setelah itu saya cukupkan. Saya akan membaca beberapa hal yang berkaitan dengan menagih hutang. Sekali lagi saya didorong bahwasanya beberapa yang lalu memang bapak-bapak mendengar berita atau membaca artikel bagaimana betapa sadisnya orang-orang yang memberikan hutang dan orang tersebut menugaskan pihak ketiga untuk menagih hutang. Ya, dan bagaimana bahwasanya itu semua menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hutang itu adalah investasi kita di akhirat dan niatnya adalah membantu, bukan mencari keuntungan dari riba yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Baik, dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan." Allah merahmati seseorang, samhan idza da'a, kalau dia berjual, dia akan bersikap mudah. Imbang telur 25.000 kilo, oh lebih 300-500 rupiah sudah nggak apa-apa, 25.000 saja. Kita penjual itu ikhlaskan 25.000, ikhlaskan 500 rupiah. Sampai idza dia mudah saat menjual. Ini contoh yang kecil saja. Yang kadang-kadang kita ketahui penjual itu tidak mau melepaskan 100-200 perak dari si pembeli, tetap bertani. Di sini saya ingatkan Allah merahmati seseorang yang dia itu sampai idza dia itu bersikap mudah saat menjual. Wa idza ishtara, sama jika membeli pun dia bersikap mudah. Pak ini ada kembalian 500 perak, oh nggak apa-apa, udah buat apa? Pak ini ada kembalian 2.000 rupiah, oh ya nggak apa-apa, silakan diambil 2.000 rupiah. Ini Allah merahmati orang-orang yang seperti ini. Ya, yang terkadang kita isi bensin ada 1.000-2.000 rupiah dan kita ikhlaskan. Kita sudah sisa buat bapak aja atau buat mbak aja, silakan ambil. Ini nggak apa-apa. Kita syaro, kita bersifat dia akan beri, kita bersifat mudah. Dan terakhir, waidah tawo, dan jika dia menagih hak atau menagih hutangnya. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada sebuah kisah dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam salah satu imam mazhab empat fikih yang besar yang terkenal. Dia seorang pedagang. Dan pada suatu hari ada seorang nenek datang ke tokonya. Nenek ini mau beli sebuah kain. Kain itu akan menjadikan baju atau mau menjadikan selimut. Tidak
yang dibawa oleh nenek tersebut, tapi jumlahnya kecil. Kemudian si nenek tersebut bilang, dan Ahmad bin Hanbal ini sedang menjaga tokonya, jadi ulama sedang menjaga toko. Wahai penjual, si ibu kakak yang Ahmad bin Hanbal, karena kalau sekarang orang terkenal ada media, TV, YouTube, segala macam orang sudah mengenal lalu tidak ada. Wahai penjual, saya punya uang sekian dirham, perak sedikit. Saya mau beli kain. Bisa nggak saya dapat dengan uang yang ini sebuah kain? Maka Ahmad bin Hanbal bilang, oh ya silakan. Ini, maka Ahmad bin Hanbal mengeluarkan satu kain terbaik yang ada di tokonya. Ini bu, silakan dapat dirham yang dibawa ini pak. Baik saya terima dan kain ini saya sampaikan kepada ibu sudah memiliki. Maka saya sebutkan dia, wahai penjual, dari tadi saya keliling di pasar ini, saya bawa uang ini, gak ada satupun penjual kain yang merelakan menjual kainnya dengan uang saya ini. Kok Bapak bisa sih menjual dengan dirham yang saya bawa ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berkata, Masya Allah, sini kita ambil pelajaran bagaimana para ulama kita dan bagaimana Islam mengajarkan seseorang untuk membantu orang yang lain. Wahai ibu, saya punya 10 kain ini. Jadi dia beli 10 kain ini dan 9 sudah saya jual. Dan saya penjualan 9 kain tersebut, saya sudah untung. Jadi sekalipun kain yang satu ini saya jual kepada ibu dan saya rugi dari satu kain yang ini, maka keuntungan dari 9 kain sebelumnya sudah menutup kerugian dari 1 kain ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguh termasuk pahala amalan terbaik yang bisa dilakukan seseorang itu adalah idkhalus surur fi qulubil muslimin, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi senang ngasih ibu ini gak ya, ibu ini datang mau beli. Maka oleh Ahmad bin Hanbal sudah saya ambil uang ini kemudian saya jual dengan sekalian dirham yang sedikit tersebut. Dan ibu ini senang, dia pasti senang. Dia sudah keliling pasar, tidak ada yang mau jual, ada satu jual dan dia dapat kain yang sangat bagus, kain terbaik yang saat itu dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi karena dorongan akhirat ini, Imam Ahmad bin Hanbal pun beramal. Jadi semoga kita bisa seperti ini. Kalau kita berdagang atau kita bersedekah, kita bersedekah yang terbaik. Kalau kita berdagang, kita sudah mendapatkan keuntungan yang sudah kita berikan yang terbaik. Bahkan kalau kita jalan, tiba-tiba ada yang minta, Pak, tolong Pak, saya butuh uang untuk beli beras. Ya sudah kita kasih 10-20 ribu. Kalau kita punya beras, kita ambil beras di rumah kita berikan maksud ini beras itu silakan bawa. Ini adalah bentuk kebaikan kita. Ingat, kita amal kita sama Allah, bukan sama orang yang minta tersebut. Ya, terserah orang yang minta tersebut itu mau itu atau tidak jujur. Kalau jujur, kejujuran dia bawa kepada Allah. Kalau dia berdusta, dia bawa kepada Allah. Yang jelas amal kita sama Allah yang balas, insya Allah. Dan Allah adalah zat yang maha menepati janjinya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Umar dan Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala haqqan, barang siapa yang meminta haknya termasuk hutangnya, falyatlubhu fi afaf, hendaklah dia memintanya dengan baik, wafid al-ghairi wafid, sama saja apakah dipenuhi atau tidak dipenuhi. Memang terkadang kalau kita melakukan itu satu lagi ya Mas, sebelumnya dari ayat tadi surat Al-Baqarah 240 itu menunjukkan tidak boleh menagih hutang sebelum jatuh tempo. Jadi kalau dia tadi contohnya tanggal 31 Oktober, tanggal 30 Oktober kita tidak boleh menagih hutang, sama sekali tidak boleh menagih
Baru setelah lewat atau setelah jam tempo baru kita minta. Dan memang mungkin bapak-bapak pernah merasakan yang namanya lanjutan itu susah. Kadang-kadang si pemukang ini sudah punya motor, sudah punya, misalnya dia bisa membelikan istri yang perhiasan, sudah punya, tapi saat kita lagi, wah maaf dia lagi gak ada. Dan kita akan kesel, ya karena kita biasanya dia punya motor, atau dia punya anak pendidikan jauh anaknya, tapi masih lagi gak ada, maaf gak ada ini. Kita sih menunjukkan kesel gitu. Ya, tapi ingat di sini kita ingat kita beramal kepada Allah. Kalau kita minta yang baik sama saja dipenuhi atau tidak dipenuhi. Dan sekali lagi di sini saya berbicara atau saya membahas ini mengenai utang, ya, bukan si orang yang buta. Kalau orang yang buta nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, jadi kita minta dengan baik. Dan alhamdulillah dari artikel yang saya baca dan juga dari beberapa komentar di media sosial yang saya baca, memang pinjol ini kalau dia meminta sangat kurang aja. Kalau dia telepon, dia menggunakan kata-kata kasar, yang bahkan kata-kata kasar itu dari tulisan di komentar itu. Mungkin saking kasarnya ya saya tidak tahu. Dan jangan sampai saya tahu saya tidak tahu. Di SMS, di telepon, betul-betul di teror. Ini dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan ini datang dari orang yang sekali lagi saya bilang, kalau ada 1000 orang tidak bayar hutang sama dia, mungkin harta yang sudah berkurang, tetap berkali dan penghasilan yang lain. Tapi karena memang dia sudah paham yang kapitalisme, yang penting di dunia saya tambah kaya, yang penting saya tambah kaya, yang penting keluarga saya tambah kaya, masa bodoh sama orang lain. Dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi hidayah, semoga dia bisa bertobat dan memperbaiki kehidupannya, dan semoga orang-orang yang terlibat dalam pinjol ini jadi sadar bahwa setiap ada muamalah dengan riba wujudnya adalah kesengsaraan wa'iyadillah. Di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan insyaallah dua hadis ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khudh haqqaka fi 'afaf." Ambillah kamu dengan cara yang baik, wa in al-ghayr waqi'. Sama saja apakah ditunaikan atau tidak ditunaikan. Jadi kita meminta harus dengan cara yang baik. Ya. Jadi kalau timbang berhutang meminta dengan cara yang baik, sang penghutang juga kalau memang sudah mampu, dia wajib membayar. Wajib bagi penghutang ini untuk dia menyiapkan dana. Memang ada si penghutang ini sudah ada uangnya, tapi ternyata pakai uang yang lain. Tapi wajib dia menyiapkan hutangnya untuk membayar hutang pada waktu atau pada jatuh temponya. Rasulullah SAW bersabda, "Abdul Ghani Bulbun." Orang yang mampu kemudian dia menunda pembayaran hutangnya, itu adalah bentuk kezaliman. Ini adalah ada dalam mengambil hutang. Adapun beberapa keutamaan bagi menangguhkan hutang, salah satunya hadis tadi yang saya bacakan dari Abu Qatadah bahwasanya akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini ada beberapa hadis lain yang sifatnya sama, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya bacakan. Man amdara mu'siran, barang siapa yang memberi tenggang bagi orang yang ada dalam kesulitan, atau atau dia sudah diletakkan hutangnya, maksudnya diletakkan sudah lunas, bebas, tidak usah memberikan hutang, tidak usah bayar hutang. Allahu fi dhilli, Allah akan memberikan dia naungan di bawah naungannya. Sama seperti pada hari kiamat, pada hari yang matahari berjarak 1 mil. Ya, 1 mil di sini ada 2 1 mil ada betul-betul jarak 1 mil. Jadi kita berdiri, matahari ada di atas kita, dan matahari itu bukan matahari yang kita kenal sekarang, matahari yang lain yang Allah ciptakan. Bisa betul-betul jarak 1 mil. Ada lagi penafsiran yang lain, mil itu adalah celah yang ada di mata seseorang. Nah ini namanya mil juga, ya. Jadi jarak antara dia dan matahari hanya sebatas antara dia dan di celah matahari ini. Jadi pada hari itu betul-betul
dan kita memberikan penangguhan atau kita bebaskan hutang tersebut dari si pembuka. Kemudian saya ada dua hadis lagi insyaallah setelah ini saya sebutkan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2078. Karena ada seorang pedagang yudayinun nas, yaitu selain pedagang dia juga memberi hutang kepada manusia. Ya, saat saya menyiapkan di sini, ya saya tinggal contoh tadi, dia memilih Gojek sama memilih aplikasi hutang. Saya kasih aplikasinya di sini. Jadi dia pedagang dan dia memberikan hutang. Ya, masya Allah subhanahu wa taala, masya Allah tabarakallah. Perumpamaan Rasul di sini betul-betul sangat tepat. Seorang pedagang, tapi dia juga memberikan hutang kepada orang. Wa idza ra'a mu'siran, dan jika dia melihat ada orang kesulitan, qala li fityanihi, dia berkata kepada pegawai-pegawai. Jadi sama, dia harus mengutang itu Nabi sendiri, bisa dia pegawainya, bisa dia nyewa pihak ketiga. Ya, dia berkata kepada pedagangnya, tajawazu anhu, sudah maafkan saja. La'allallahu ayyatajawaza anna, semoga Allah pun memaafkan dari kita. Maka apa yang terjadi? Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memberikan maaf bagi orang tersebut. Jadi si pedagang ini dia banyak berhutang, kalau ada kesulitan sudah dibebaskan dengan harapan Allah akan memberikan kebebasan, memaafkan dosa-dosanya dan Allah maafkan dosa-dosanya. Dan ini adalah hadis terakhir dan hadis ini masih senada dengan sebelumnya dan hadis ini lebih rinci. Kalau tadi hadis pedagang, ya kalau sekarang kita baca hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, satu orang didatangkan pada hari kiamat. Memang hadis ini rajul laki-laki tapi bisa laki-laki bisa perempuan. Fa yaqulullah, maka Allah berfirman, unzuru fi amali, periksa amal orang tersebut. Fa yaqul, apa jawaban orang tersebut? Perhatikan jawaban orang tersebut, itu luar biasa sekali. Rabbi, ya Tuhan, ma kuntu a'malu khairan, saya tidak pernah berbuat kebaikan. Jadi sebelum diperiksa, orang itu sudah tahu, ya Allah, saya tidak pernah berbuat baik. Saya tidak pernah berbuat baik. Ya, ghaira annahu, kecuali sesungguhnya karena iman saya punya harta, wa kuntu ukhalidun nas, dan saya meminjamkan harta tersebut kepada orang-orang. Faman kana musiran, kalau saya dapati ada yang kesulitan dalam tugas hutangnya, yassartu alaihi. Faman kana musiran, kalau dia mudah hanya bisa melunas hutang, yassartu alaihi, aku beri kemudahan di sini bisa dia merasa juga ya sudah bayar 800.000 saja. Ini diberi kemudahan, orang ini bisa bayar hutang, tapi tetap diberikan kemudahan oleh laki-laki tersebut. Dan kan laki-laki ini ngaku dia tidak pernah berbuat kebaikan apapun. Waman kana musiran, kalau ada yang kesulitan, anzurtuhu ila maisarah, aku beri dia tegang sampai dia mendapati, si pembukaan ini mendapati kemudahan. Maka berjumpa Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dari kita, ingat orang ini ngaku sekali lagi tidak pernah berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ana ahaqqu man yassar, aku adalah yang paling berhak untuk memberikan kemudahan. Allah, maka Allah memberikan ampunan bagi orang tersebut. Ya, dalam riwayat lain, di beberapa riwayat yang saya bawakan, sudah Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan dia memasuki surga. Jadi jamaah yang Allah, kesimpulan dalam
investasi kita di akhirat. Kalau kita punya hutang, kita meminta hutang dengan cara yang baik. Kalau dia jatuh tempo dan belum sanggup membayar hutang, maka wajib memberi penangguhan. Ya, wajib memberi penangguhan. Dan disunahkan untuk kita melepaskan atau membebaskan orang tersebut dari hutang tersebut. Dan sama saja apakah kita menangguhkan ataukah kita memberikan kemudahan, kita membebaskan hutang tersebut, maka tetap ada keutamaan dan tetap ada ampunan Allah dari perbuatan yang kita lakukan. Nanti maaf ini satu lagi hadis yang saya bacakan di awal, bahwasanya pelanggan berhutang, man anzara muhsiran falam bikulli yawmin shadaqatin qabla an yahilla dain. Barang siapa yang memberikan kepada orang yang musyrikan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, sebelum jatuh tempo, maka dia telah bersedekah sehingga dia memberikan hutang. Faidah hadat dain, dan apabila telah hutang telah jatuh tempo, fa'an dahu, kemudian diberi lagi kelapangan, diberi lagi kemudahan, karena lalu diberi yaumin mithla muswadaqah, maka bagi dia setiap hari 2 kali lipat seakan-akan dia bersedekah. Jadi kita orientasi kita sebagai seorang mukmin, orientasi kita adalah akhirat. Kita memberikan hutang dengan niat membantu. Kalau kita mau mendapat keuntungan, kita berinvestasi. Orang akan, saya sedang sulit ini, oke, saya modalin kamu bisa tidak bakso, atau modalin kamu untuk melakukan sesuatu. Angkatnya mubarak atau mubarak. Tapi kalau kita mau hutang, sudah, ini investasi kita untuk akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita. Jadi kalau ada yang berhutang, kita mudahkan jiwa kita untuk memberikan hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menagih hutang, ya. Betul-betul mempermudah kita dalam menagih hutang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalan kita. Kalau memang orang tersebut cerita tidak ingin bawa penangguhan, kita minta jaza, kita minta balasan amalan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang bisa saya sampaikan, semoga jelas, ya, bagaimana seseorang beramal atau beramal dalam hutang. Ada 3 macam yang beramal dengan riba diterapkan. Ada yang dia zalim, artinya tidak dapat tidak dengan riba, tapi dia mengukur dengan zalim. Atau dia sebaliknya, dia berhutang, dia mampu melunasi hutangnya, tapi dia tidak dengan sengaja tidak melunasi hutangnya. Dan tidak, yang paling mulia orang-orang yang memberi penangguhan bahkan membebaskan dari hutang tersebut. Tapi sebelum saya tutup, saya buka untuk pertanyaan 1 atau 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, sekarang pegang banyak. Cukup, insyaallah. Cukup, alhamdulillah, insyaallah. Saya tutup di sini. Kita berdoa, amal kita ikhlas di sini sempurna, dan kita akan mendapat sedikit kalau di sini ini juga ikhlas karena Allah. Ya Allah, sempurnakanlah amalan kami. Allah, kami mengibu, alhamdulillah, dan kami bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah amalan kami, buatlah ilmu kami bermanfaat, buatlah kami menjadi orang-orang yang bisa memberikan hutang dan mendapatkan kelapangan dalam menangguhkan hutang tersebut, bahkan membebaskan hutang tersebut. Allahumma amin. Aku qauli hadza, saya telah menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Astagfirullah li wa lakum. Saya minta ampunan bagi diri saya dan bagi kalian, walisairil muslimin min kulli dzamb, dan juga untuk seluruh orang-orang yang beriman, orang muslim dari seluruh dosa. Wastaghfiruhu, maka minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Wa akhiru da'wana